Yang lebih menakutkan dari kanker adalah kanker kedua yang datang kembali bahkan setelah kita merasa lega karena pengobatan telah selesai. Ada kasus di mana seseorang yang hidup tenang setelah menyelesaikan kemoterapi harus kembali mengetuk pintu rumah sakit. Hasil pemeriksaannya mengejutkan. Kankernya kambuh atau telah menyebar ke organ lain. Tahukah Anda apa penyebabnya? Ternyata, karena satu hal yang kita makan setiap hari, yang lebih mengejutkan adalah hal itu merupakan sesuatu yang selama ini kita yakini sebagai makanan sehat, terutama makanan yang dipercaya baik untuk tubuh oleh para lansia di atas 60 tahun dan rutin dikonsumsi setiap pagi dan malam. Jika Anda menonton video ini sampai akhir, saya akan memberitahukan 5 jenis makanan berbahaya yang sama sekali tidak boleh dikonsumsi oleh pasien kanker, hingga pola makan emas yang dapat membuat sel kanker mati kelaparan hanya dalam waktu 3 bulan. Halo, saya Dr. Budi Hartono, seorang dokter onkologi yang berspesialisasi dalam pengobatan kanker. Selama 30 tahun mengamati banyak pasien, saya melihat bahwa meskipun mereka menerima pengobatan yang sama, beberapa orang terus mengalami kekambuhan, sementara yang lain tetap sehat bahkan setelah 10 tahun. Awalnya, saya pikir itu hanya masalah keberuntungan atau perbedaan konstitusi tubuh. Tetapi, setelah pengamatan lebih dekat, saya menemukan satu kesamaan, makanan yang mereka konsumsi. Sebenarnya, hingga 10 tahun yang lalu, klaim bahwa makanan berhubungan dengan kanker tidak mendapat banyak perhatian di dunia medis. Sebagian besar dokter percaya bahwa operasi, kemoterapi, dan radiasi adalah yang terpenting dalam pengobatan kanker. Makanan dianggap sebagai ranah pribadi. Saya pun awalnya berpikir demikian. Namun, sejak tahun 2015, situasinya berubah total. Sebuah penelitian dari Institut Max Planck di Jerman mengungkapkan fakta bahwa sel kanker mengonsumsi glukosa 20 kali lebih banyak daripada sel normal. Ini membuktikan secara ilmiah bahwa ada makanan yang disukai oleh sel kanker. Sejak saat itu, muncullah asosiasi-asosiasi yang berhasil meningkatkan tingkat kelangsungan hidup 10 tahun pasca diagnosis kanker hingga lebih dari 90% hanya dengan manajemen pola makan yang ketat dan satu kebiasaan hidup. Salah satu contoh representatif adalah kelompok swadaya pasien kanker Izumo di Jepang. Berapa tingkat kelangsungan hidup 10 tahun mereka? Mengejutkan, yaitu 95%. Dibandingkan dengan tingkat kelangsungan hidup pengobatan kanker pada umumnya, ini adalah angka yang ajaib. Apakah mereka menerima pengobatan khusus? Tidak, justru metode mereka lebih sederhana daripada pengobatan di rumah sakit biasa. Namun, tingkat kelangsungan hidup mereka jauh lebih tinggi. Rahasia mereka hanya satu, mereka sama sekali tidak mengonsumsi makanan tertentu dan menjaga satu kebiasaan hidup. Makanan apa yang mereka hentikan sehingga menghasilkan hasil yang luar biasa ini? Mulai sekarang, saya akan mengungkap rahasia itu satu persatu. Dan bagi Anda yang saat ini atau pernah berjuang melawan kanker, silakan tinggalkan komentar dengan kata saya. Saya pasti akan membacanya. Baiklah, pertama-tama mari kita pahami apa sebenarnya sel kanker itu. Sel kanker adalah sel normal tubuh kita yang telah berubah. Dan dalam prosesnya, mereka mulai hidup dengan cara yang sama sekali berbeda. Sel normal hidup teratur. Mereka tumbuh secukupnya, mati ketika menua, dan mengikuti aturan tubuh kita. Namun, sel kanker hidup dengan cara yang sama sekali berbeda. Mereka tumbuh tanpa batas, membelah diri tanpa batas, dan menolak untuk mati. Untuk menjalankan rencana nekat ini, mereka membutuhkan 3 syarat. Pertama, sumber energi yang luar biasa. Itulah sebabnya mereka menyedot gula 20 kali lebih banyak daripada sel normal. Makanan yang kita makan diubah menjadi glukosa, yang secara langsung menjadi bahan bakar bagi sel kanker. Tidak hanya gula, tetapi juga nasi putih, roti, dan jus buah, semuanya menjadi makanan bagi sel kanker. Kedua, hormon pertumbuhan dan faktor pertumbuhan untuk pertumbuhan yang cepat. Hormon pertumbuhan yang terkandung dalam produk susu, misalnya, bertindak sebagai pemicu pertumbuhan bagi sel kanker. Ketiga, mereka menyebabkan banyak peradangan. Peradangan membuat pembuluh darah menipis dan jaringan kulit menjadi longgar. Ini memudahkan sel kanker untuk berpindah ke organ lain. Daging olahan atau lemak trans adalah biang keladi yang memicu peradangan semacam ini.
Pada akhirnya, jika makanan yang kita makan menyediakan salah satu dari 3 hal ini, itu menjadi hadiah terbaik bagi sel kanker. Kalau begitu, mulai sekarang saya akan memberitahukan 5 jenis makanan berbahaya yang membesarkan sel kanker. Makanan berbahaya peringkat 5. Makanan yang mengandung mikroplastik. Langsung ke intinya, mikroplastik adalah penyebab utama peradangan kronis di tubuh kita. Ia menciptakan kondisi ketiga yang dibutuhkan sel kanker, yaitu lingkungan yang meradang. Ini seperti memasang iklan yang berkata, "Selamat datang sel kanker, ini adalah lingkungan yang nyaman untuk ditinggali." Lalu, bagaimana cara kita mengonsumsi plastik? Anda mungkin terkejut, tetapi secangkir teh harum yang Anda minum di pagi hari mengandung miliaran partikel plastik, terutama teh celup segitiga yang banyak digunakan saat ini. Sebuah penelitian di Kanada menemukan bahwa secangkir teh mengandung lebih dari 10 miliar partikel plastik. Yang lebih tidak masuk akal adalah air kemasan. Kita membelinya dengan harga yang tidak murah demi kesehatan, tetapi kita harus sangat berhati-hati, terutama dengan air kemasan yang ditinggalkan di dalam mobil saat musim panas atau yang dipajang di luar minimarket. Zat karsinogen dari botol plastik yang panas dapat larut ke dalam air. Sebenarnya, ada seorang pasien di rumah sakit kami yang kisahnya sangat memilukan. Beliau adalah Bapak Sutanto, seorang kakek berusia 82 tahun dari Surabaya. Seumur hidupnya, beliau bekerja dan selalu menikmati makanan hangat yang disiapkan oleh istrinya. Namun, 3 tahun lalu, setelah istrinya meninggal dunia, hidupnya berubah total. Karena tidak pernah melakukan apapun selain memegang sumpit, berada di dapur terasa sangat membingungkan baginya. Bahkan, memasak mie instan pun sulit. Awalnya, menantunya membawakan lauk pauk, tetapi beliau merasa tidak enak karena terus merepotkan. Akhirnya, beliau mulai bergantung pada nasi kotak dari minimarket. Karena merasa itu pun merepotkan, beliau mulai memanaskannya langsung di microwave bersama wadah plastiknya. Kata kakek, "Di usia setua ini, saya tidak mungkin belajar memasak lagi. Dan saya tidak bisa terus merepotkan menantu saya. Minimarket sangat membantu. Saya bisa makan nasi hangat kapan saja selama 24 jam. Apalagi, hanya butuh 3 menit di microwave untuk mendapatkan nasi panas. Betapa praktisnya." Namun, beberapa bulan kemudian, hasil pemeriksaan rutin menunjukkan tingkat peradangannya terus-menerus tinggi. Kakek mengira itu hanya karena faktor usia, tetapi anehnya, nilai-nilai lainnya normal. Setelah ditanya lebih detail, ternyata beliau makan 3 kali sehari dengan nasi kotak minimarket dan selalu memanaskannya di microwave dengan wadah plastiknya. Kakek bertanya dengan ragu, "Masa sih karena ini? Padahal ini sangat praktis." Saya pun menyarankan, meskipun sedikit merepotkan, agar beliau memindahkan makanannya ke piring keramik sebelum dipanaskan. Awalnya beliau mengeluh karena harus mencuci piring. Namun 3 bulan kemudian, tingkat peradangannya hilang sama sekali. Kita juga harus sangat berhati-hati dengan makanan pesan antar. Sejak pandemi, banyak orang memesan makanan dari rumah dan makanan panas seringkali datang dalam wadah plastik. Meskipun kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan makanan yang sudah datang, jika Anda memanaskannya kembali dalam wadah yang sama, mikroplastik akan masuk ke tubuh kita bersama makanan. Lalu, apa solusinya? Pertama, gunakan teh tubruk daripada teh celup. Mungkin sedikit merepotkan, tetapi sepadan demi kesehatan. Kedua, gunakan botol minum kaca atau stainless steel, bukan botol plastik. Awalnya mungkin terasa berat, tetapi Anda akan cepat terbiasa. Ketiga, segera pindahkan makanan pesan antar ke wadah keramik atau kaca begitu Anda menerimanya. Mungkin terasa merepotkan, tetapi investasi waktu 5 menit tidak akan sia-sia demi kesehatan Anda. Keempat, jangan pernah memasukkan plastik ke dalam microwave. Hanya dengan mematuhi ini, asupan mikroplastik Anda akan berkurang secara signifikan. Peringkat 4, susu dan produk susu. Susu mengandung faktor pertumbuhan yang disebut IGF. 1. Awalnya, ini adalah hormon untuk mempercepat pertumbuhan anak sapi. Tetapi, jika diminum oleh manusia, hormon ini akan mempercepat pertumbuhan semua sel di tubuh kita. Masalahnya, sel kanker juga ikut tumbuh. Coba perhatikan data konsumsi produk susu dan tingkat kanker payudara di Indonesia.
Sebagai contoh, mari kita lihat data dari Korea Selatan. Pada tahun 1970, konsumsi susu per kapita per tahun di Korea adalah 3,4 liter. Saat itu jumlah penderita kanker payudara adalah 1,8 orang per 100. Wanita. Bagaimana dengan tahun 2020? Konsumsi susu meningkat 23 kali lipat menjadi 78,5 liter dan tingkat kejadian kanker payudara melonjak 31 kali lipat menjadi 56,4 orang per 100 ribu wanita. Jika kita melihat lebih detail, hasilnya lebih mengejutkan. Sejak tahun 1980-an, program susu sekolah dimulai secara masif, dan produk susu seperti keju dan yogurt mulai populer. Tepat pada periode yang sama, tingkat kejadian kanker payudara mulai menunjukkan kurva peningkatan yang tajam. 1990, konsumsi susu 15,2 liter, tingkat kanker payudara 8,7 per 100 ribu. 2000, konsumsi susu 35,6 liter, tingkat kanker payudara 21,4 per 100 ribu. 2010, konsumsi susu 64,8 liter, tingkat kanker payudara 41,2 per 100 ribu. Ini menunjukkan hubungan yang hampir proporsional sempurna. Sebaliknya, jika kita melihat kasus Tiongkok, negara sesama Asia menjadi lebih jelas. Wanita Tiongkok yang secara tradisional hampir tidak mengonsumsi produk susu memiliki tingkat kejadian kanker payudara yang masih separuh dari Korea Selatan. Begitu pula dengan Jepang. Lalu, mengapa ini terjadi? IGF, satu adalah faktor pertumbuhan yang mirip dengan insulin. Jika kadarnya tinggi dalam darah, ia akan memicu pembelahan sel. Tidak hanya sel normal, tetapi juga pembelahan sel kanker. Masalah yang lebih besar adalah sapi perah modern terus diperah bahkan saat hamil, sehingga konsentrasi estrogennya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Estrogen adalah hormon yang terkait langsung, terutama dengan kanker payudara. Jadi, apa yang harus dilakukan? Jika sulit untuk berhenti total, kurangi secara bertahap. Ganti susu sapi dengan susu kedelai, susu almond, atau susu oat. Ganti keju dengan tahu atau kacang-kacangan. Yogurt dapat diganti dengan yogurt kelapa atau yogurt Yunani tanpa gula. Peringkat 3. Lemak trans dan makanan yang digoreng. Lemak trans membuat membran sel kita menjadi kaku, menghalangi masuk dan keluarnya oksigen dan nutrisi. Hal terpenting bagi pasien kanker adalah pasokan oksigen, tetapi karena lemak trans, sel normal tidak mendapatkan oksigen. Dan sebaliknya, situasi ini justru menguntungkan sel kanker yang tidak menyukai oksigen. Saat minyak dipanaskan di atas 180 derajat, struktur molekulnya berubah total. Lemak trans buatan yang tidak ada di alam pun terbentuk. Ketika lemak trans ini masuk ke tubuh kita, ia menyusup ke dalam membran sel dan mengganggu fungsi normal sel. Sebuah studi skala besar dari Harvard School of Public Health yang melacak 30.000 orang selama 20 tahun menunjukkan hasil yang mengejutkan. Kelompok yang mengonsumsi banyak lemak trans memiliki tingkat kematian akibat penyakit jantung 30% lebih tinggi dan tingkat kematian akibat kanker 25% lebih tinggi. Yang patut dicatat secara khusus adalah orang yang makan makanan yang digoreng 3 kali atau lebih dalam seminggu memiliki tingkat kejadian kanker prostat 1,4 kali lebih tinggi daripada orang biasa. Situasi di Indonesia bahkan bisa lebih serius. Sebagai contoh, di Korea Selatan, konsumsi ayam goreng meningkat 4,6 kali lipat dari 3,2 kg per kapita per tahun pada 1990 menjadi 14,8 kg pada 2020. Selama periode yang sama, tingkat kejadian kanker usus besar meningkat 2,3 kali lipat dari 12,3 menjadi 28,6 per 100.000 orang. Yang lebih mengejutkan adalah hasil analisis berdasarkan usia. Tingkat kejadian kanker usus besar meningkat pesat di kalangan usia di bawah 40 tahun yang mulai sering makan makanan yang digoreng seperti ayam goreng dan kentang goreng. Kanker usus besar yang dulu biasanya menyerang setelah usia 60 komaan, kini sering ditemukan pada usia 30 komaan dan 40 komaan. Masalahnya adalah minyak alami yang kita anggap sehat seperti minyak jagung, minyak kedelai, dan minyak bunga matahari juga berbahaya. Minyak-minyak ini mengandung asam lemak omega 6 yang berlebihan yang di dalam tubuh diubah menjadi zat peradangan bernama asam arakidonat.
Zat peradangan ini merusak dinding pembuluh darah dan menciptakan lingkungan yang memudahkan sel kanker untuk berpindah. Masalah lain adalah penggunaan minyak berulang kali. Di restoran cepat saji atau warung gorengan, minyak yang sama digunakan berkali-kali. Ketika minyak dipanaskan berulang kali, zat karsinogen kuat bernama benzopiren terbentuk. Ini adalah karsinogen kelas 1 yang juga ditemukan dalam asap rokok. Sebuah penelitian di Tiongkok terhadap koki restoran menunjukkan bahwa koki yang sebagian besar memasak hidangan yang digoreng memiliki tingkat kejadian kanker paru-paru 2,3 kali lebih tinggi daripada orang biasa. Ini adalah hasil dari menghirup gas beracun dan karsinogen dari proses menggoreng secara terus-menerus. Jadi, apa solusinya? Hindari makanan yang digoreng sebanyak mungkin. Ganti ayam goreng dengan ayam rebus, dan kentang goreng dengan kentang panggang atau kukus. Jika terpaksa harus menggunakan minyak, gunakan minyak zaitun atau minyak alpukat pada suhu rendah. Saat asap mulai muncul, itu berarti suhu di mana lemak trans mulai terbentuk. Peringkat 2. Gula dan karbohidrat olahan. Anda mungkin berpikir sudah tahu tentang ini, tetapi jika Anda mendengarkan sampai akhir, pikiran Anda akan berubah. Sel kanker mengonsumsi glukosa 20 kali lebih banyak daripada sel normal. Ketika kita makan gula atau karbohidrat olahan, gula darah kita naik drastis, yang secara langsung menjadi bahan bakar bagi sel kanker. Saya akan menunjukkan betapa seriusnya masalah ini dengan angka. Sebuah studi dari Fakultas Kedokteran Johns Hopkins yang membandingkan tingkat kejadian kanker pada penderita diabetes dan orang biasa menunjukkan hasil yang mengejutkan. Tingkat kanker hati pada penderita diabetes 74% lebih tinggi, dan kanker pankreas bahkan 200% lebih tinggi. Gula darah tinggi berarti darah dipenuhi glukosa. Bagi sel kanker, ini seperti disajikan prasmanan tak terbatas. Dalam sebuah eksperimen di Fakultas Kedokteran Chicago, ketika konsentrasi glukosa dalam kultur sel kanker dikurangi setengahnya, kecepatan pertumbuhan sel kanker menurun hingga 70%. Korelasi antara asupan gula dan tingkat kejadian kanker di berbagai negara menjadi semakin jelas. Contoh dari Korea Selatan, pada tahun 1970, konsumsi gula per kapita per tahun adalah 3,2 kg. Saat itu, tingkat kejadian kanker secara keseluruhan adalah 33,7 per 100.000 penduduk. Bagaimana dengan tahun 2020? Konsumsi gula meningkat 7,7 kali lipat menjadi 24,8 kg. Dan tingkat kejadian kanker melonjak 8 kali lipat menjadi 268,3 per 100.000 orang. Yang patut dicatat adalah sejak tahun 1990-an, ketika asupan gula meningkat pesat, tingkat kejadian kanker gaya barat seperti kanker usus besar, payudara, dan pankreas meledak. Yang lebih mengejutkan adalah jumlah gula tersembunyi. Indeks glikemik nasi putih adalah 83, yang setara dengan bongkahan gula. Roti tawar 90, udon 95, karena glukosa murni adalah 100, ini hampir sama dengan makan gula langsung. Bahkan makanan yang dianggap sehat pun sama. Sereal gandum utuh memiliki indeks glikemik 55, roti gandum utuh 69, madu 87. Hanya karena alami, bukan berarti aman. Semuanya tetap menaikkan gula darah. Jus buah bahkan lebih berbahaya. Jika Anda makan satu buah apel utuh, seratnya akan membuat gula darah naik perlahan. Tetapi jika dibuat jus, seratnya hilang dan hanya gulanya yang tersisa, menyebabkan gula darah melonjak drastis. Segelas jus jeruk mengandung gula dari 3,4 buah jeruk, tetapi tanpa serat sama sekali. Izinkan saya menceritakan sebuah kasus nyata. Salah satu pasien saya, Ibu Wati, berusia 74 tahun, setiap pagi membuat jus buah untuk kesehatannya. Beliau mencampur apel, wortel, kale, dan pisang, bahkan menambahkan pare yang konon baik untuk gula darah. Namun, 3 bulan kemudian, pemeriksaan kesehatan menunjukkan gula darahnya di atas 200. Ini sudah melampaui tahap pradiabetes dan cukup untuk didiagnosis menderita diabetes. Nenek sangat bingung. Beliau tidak mengerti mengapa gula darahnya naik, padahal jusnya terbuat dari bahan-bahan sehat. Setelah dianalisis lebih detail, segelas jus buah yang diminumnya mengandung gula setara dengan 15 balok gula batu,
Sekalipun bahannya sehat, jika dibuat dalam bentuk cair, penyerapannya menjadi lebih cepat dan menaikkan gula darah secara drastis. Setelah beliau berhenti minum jus dan hanya makan setengah buah dengan kulitnya, gula darahnya turun menjadi 140 dalam 2 bulan. Nenek berkata, niat saya baik, tetapi caranya salah. Jebakan lainnya adalah sirup tradisional, sirup buah, sirup jahe, atau sirup herbal lainnya yang dibuat dari bahan alami mungkin tampak aman, tetapi karena dibuat dengan perbandingan gula 1:1, pada dasarnya tidak berbeda dengan air gula. Sirup beras atau sirup jagung juga sama. Hanya karena terbuat dari beras atau gandum, bukan berarti sehat. Justru menaikkan gula darah lebih cepat karena struktur molekulnya sederhana dan mudah diserap. Yang paling menakutkan adalah gula tersembunyi yang kita konsumsi tanpa sadar. Tidak hanya pada roti dan kue, tetapi juga pada saus, dressing, dan lauk pauk. Bahkan mie instan yang asin pun mengandung gula, dan beberapa resep kimchi modern juga menambahkan gula. Satu buah onigiri di minimarket mengandung 5,7 gram gula, setara dengan 1,2 balok gula batu. Jika dalam sehari Anda makan 2 onigiri, 1 minuman manis, dan 1 bungkus makanan ringan, Anda sudah melebihi 50 gram gula. 2 kali lipat dari anjuran WHO. Jadi, apa solusinya? Pertama, beralihlah ke biji-bijian utuh dengan indeks glikemik rendah. Ganti nasi putih dengan nasi merah, roti tawar dengan roti gandum utuh, dan mie udon dengan mie soba. Kedua, makan buah utuh, bukan jus, dan batasi hingga 2 porsi sehari. Buah beri atau setengah apel adalah pilihan yang baik. Ketiga, ubah urutan makan Anda. Makan sayuran terlebih dahulu, lalu protein, dan terakhir karbohidrat. Ini dapat memperlambat kenaikan gula darah. Keempat, periksa label bahan pada makanan olahan dengan cermat. Waspadai gula tersembunyi dengan nama lain seperti fruktosa, glukosa, atau sirup jagung. Terakhir, makanan peringkat 1 yang sama sekali tidak boleh dimakan pasien kanker. Daging olahan. Daging olahan adalah makanan yang diklasifikasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia sebagai karsinogen grup 1 setingkat dengan tembakau dan asbes. Ini karena natrium nitrit yang ditambahkan selama proses pengolahan berubah menjadi zat karsinogen kuat bernama nitrosamin di dalam tubuh kita. Hanya dengan mengonsumsi 50 gram setiap hari, risiko kanker usus besar meningkat sebesar 18%. Seberapa banyak 50 gram itu? Sekitar 2 lembar ham atau 1 buah sosis. Cukup sedikit, bukan? Masalahnya, jumlah daging olahan yang kita makan dalam sehari seringkali jauh lebih banyak dari itu. Contoh dari Korea Selatan. Pada tahun 1980, konsumsi daging olahan per kapita per tahun adalah 0,8 kg. Saat itu, tingkat kejadian kanker usus besar adalah 6,8 per 100.000 orang. Bagaimana pada tahun 2020? Konsumsi daging olahan meningkat 11 kali lipat menjadi 8,9 kg dan tingkat kejadian kanker usus besar meningkat 4,2 kali lipat menjadi 28,6 per 100.000 orang. Terutama sejak tahun 1990-an, ketika konsumsi daging olahan meroket, tingkat kejadian kanker usus besar mulai menanjak tajam. Secara lebih spesifik, sejak akhir 1980-an, ketika hamburger dan pizza mulai masuk secara masif, kanker usus besar mulai muncul bahkan di kalangan anak muda usia 20,30-an. Penyakit yang dulu hanya muncul setelah usia 60-an, kini umum ditemukan pada usia 30-an dan 40-an. Alasan mengapa daging olahan begitu berbahaya terletak pada proses pembuatannya. Saat membuat ham, sosis, dan bacon, pengawet bernama natrium nitrit ditambahkan. Ketika bertemu dengan protein dalam daging, ia berubah menjadi zat bernama nitrosamin yang merupakan karsinogen kuat. Nitrosamin menjadi lebih aktif ketika bertemu dengan asam lambung, sehingga orang yang banyak makan daging olahan juga memiliki risiko kanker lambung yang lebih tinggi. Sebuah penelitian di Jepang yang melacak 80,000 orang selama 40 tahun menemukan bahwa orang yang makan daging olahan 3 kali atau lebih dalam seminggu memiliki tingkat kejadian kanker lambung 1,6 kali lebih tinggi. Yang lebih menakutkan adalah bahan tambahan lain dalam daging olahan. Fosfat mengganggu penyerapan kalsium dan monosodium glutamat (MSG) dapat menyebabkan neurotoksisitas.
Ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa pewarna buatan seperti natrium nitrit terkait dengan gangguan pemusatan perhatian pada anak-anak. Banyak orang bertanya, sebenarnya apa saja yang termasuk daging olahan? Jangkauannya lebih luas dari yang Anda kira. Selain ham, sosis, dan bakon, otak-otak, bakso ikan, crab stick, patty burger, hotdog, hingga daging kalengan, semuanya termasuk daging olahan. Bahkan, produk dada ayam yang dikenal sehat sebagian besar merupakan daging olahan yang mengandung natrium dan berbagai bahan tambahan. Yang harus diwaspadai adalah jangan tertipu oleh frasa pemasaran seperti tanpa pengawet atau alami. Meskipun menggunakan ekstrak seledri atau pengawet alami, pada akhirnya kandungan nitritnya tetap sama, hanya kemasannya yang berbeda. Jadi, apa solusinya? Pertama, hentikan total konsumsi daging olahan kemasan yang dijual di pasaran. Ada banyak protein alternatif, ikan, telur, tahu, dan kacang-kacangan. Untuk daging, beli daging segar di toko daging dan masak sendiri. Kedua, saat membeli bekal atau makanan praktis, periksa label bahannya dengan cermat. Hindari produk yang mengandung natrium nitrit atau natrium nitrat. Ketiga, perhatikan juga jajanan anak-anak. Makanan ringan yang mengandung sosis atau ham lebih berbahaya bagi anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Sekarang, saya akan mengungkap rahasia kelompok swadaya pasien kanker Izumo di Jepang yang saya sebutkan di awal. Apa yang mereka praktikan sangatlah sederhana. Mereka sepenuhnya menghentikan kelima jenis makanan yang saya sebutkan hari ini. Mereka benar-benar melarang daging olahan, gula dan karbohidrat olahan, lemak trans dan makanan yang digoreng, susu dan produk susu, serta makanan yang mengandung mikroplastik selama 3 hingga 5 tahun. Sebagai gantinya, mereka menerapkan pola makan berbasis nasi merah dan sayuran, puasa intermiten 16 jam sehari, dan berolahraga ringan selama 30 menit setiap hari. Hanya itu saja, tanpa pengobatan khusus atau obat-obatan mahal. Hasilnya adalah tingkat kelangsungan hidup 10 tahun yang ajaib, yaitu 95%. Terapi Gerson di Jerman dan Hippocrates Health Institute di Amerika Serikat juga memiliki prinsip yang sama. Mereka semua menganggap makanan sebagai alat pengobatan yang paling penting. Mereka memiliki filosofi bahwa meskipun pengobatan medis penting, pengobatan yang lebih mendasar adalah makanan yang benar. Banyak pasien saya yang juga seperti itu. Seorang pasien pria berusia 87 tahun di Bali yang didiagnosis menderita kanker hati stadium akhir telah hidup sehat selama 7 tahun. Seorang pasien wanita berusia 94 tahun di Bandung yang mengalami 4 kali kekambuhan kanker payudara telah hidup tanpa kekambuhan selama 5 tahun. Semua ini adalah hasil dari penerapan pola makan yang saya jelaskan hari ini secara ketat. Tentu saja, tidak semua orang akan mendapatkan hasil yang sama. Jenis kanker, tingkat keparahan, dan kondisi individu berbeda-beda. Namun, yang pasti adalah pola makan yang benar sangat membantu dalam pengobatan. Yang terpenting adalah semangat untuk tidak menyerah. Usia hanyalah angka. Baik Anda berusia 70 atau 80 tahun, tubuh kita akan menunjukkan kemampuan pemulihan yang luar biasa jika diberi makanan yang benar. Mulailah mempraktikannya satu persatu mulai hari ini. Jangan mencoba mengubah semuanya sekaligus. Di minggu pertama, mulailah dengan menghentikan daging olahan. Minggu kedua, hentikan gula dan makanan manis. Minggu ketiga, hentikan makanan yang digoreng. Lakukan perubahan secara bertahap. Karena sulit melakukannya sendiri, lakukan bersama keluarga. Jika Anda melakukannya selama 3 bulan, Anda pasti akan merasakan perubahan pada tubuh Anda. Namun, pasti ada pertanyaan yang muncul di benak banyak orang. Lalu, apa yang harus saya makan? Adakah makanan yang bisa membuat sel kanker mati kelaparan? Bagaimana cara menyusun menu makanan yang spesifik? Jika Anda penasaran dengan hal-hal ini, silakan tulis penasaran di kolom komentar. Jika banyak komentar yang masuk, di video selanjutnya saya akan mengungkap 5 makanan super yang wajib dikonsumsi oleh pasien kanker dan contoh menu makanan lengkap untuk membuat sel kanker mati kelaparan dalam 3 bulan. Saya tulus mendukung hari esok Anda yang lebih sehat. Kanker adalah penyakit yang menakutkan, tetapi bukan berarti tidak bisa dikalahkan. Dengan pengetahuan yang benar dan praktik yang benar, Anda pasti bisa mengatasinya.
Semoga hari esok Anda lebih baik dari hari ini, dan semoga Anda selalu memiliki pola pikir bahwa Anda bisa melakukannya. Terima kasih atas kerja keras Anda hari ini.